Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asy-Syaraful Bahi kita hari ini masuk pada ucapan-ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Adni Ibn Abdullah Al-Aidarus. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidarus, beliau ini wali besar yang lahir di kota Tarim, kemudian wafat di kota Aden. Kota Aden itu dan kota Tarim jauh. Naik bis itu perjalanan kurang lebih 10 jaman darat. Imam Abu Bakar Al-Adni ini putra dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Gelaran Sidin yang masyhur itu digelar dengan Sahibul Laban, seorang wali kutub yang karomahnya dengan izin Allah turun hujan susu dengan doa Sidin. Singkat kisahnya yang masyhur dari para ulama di Tarim turun menurun, Imam Abu Bakar Al-Adni ini suatu ketika hanyar pindah ke kota Aden. Dari Tarim hijrah ke kota Aden. Sedangkan di kota Aden itu sudah banyak ulamanya, wali-walinya banyak dikisahkan. Boleh masuk lagi seorang wali ke kota Aden, tapi dengan syarat menampakkan kelebihan inya. Lalu Imam Abu Bakar Al-Adni ini berdoa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, hujankanlah susu, sesungguhnya anak Abdullah masuk kota Aden. Seketika itu dikisahkan turunlah hujan susu di kota Aden. Dan terus kisah ini mulut ke mulut mutawatir, syuhrah sampai ke zaman ini. Ini karomah keramatnya Imam Abu Bakar Al-Adni Ibn Abdullah Al-Aidarus
yang beliau lahir di tahun 851 Hijriah dan wafat di kota Aden 914 Hijriah. Sekarang 1445. Sidin wafat 914, artinya kurang lebih 500 tahun yang lewat, 5 abad yang lewat kisah beliau ini. Wali besar intinya Imam Abu Bakar Al-Adni ini. Makam beliau di kota Aden. Ucapan beliau yang pertama, qala taqbilu yadi kalatmi wa taqbilu rijli kaqal'i aini. Nah, itu titiknya kurang. Maklum percetakannya. Kaqal'i, lain fal'i, qal'i, qaf itu. Titiknya tambah sebiji. Itu di kitab pian tuh fa. Pada tuh qa, tambahi titik sabiji. Bahasa Arab tuh luar biasa, sabuting titik berubah makna. Qala Imam Abu Bakar Adni ini berkata, taqbilu yadi kalatmi, mencium tanganku itu bagaikan menempiling wajahku. Mencium tanganku, Jasidin, sama halnya orang yang mencium itu kayak menampar, menempeleng wajahku. Wa taqbilu rijli kaqal'i aini, dan mencium betisku atau kakiku, kaqal'i aini, sama halnya orang tersebut bagai mencongkel bola mataku. Sama halnya orang tersebut mencongkel bola mataku. Ini ucapan seorang ulama besar, wali Allah, Qutb, menunjukkan kerendahan hati nang luar biasa. Taqbilu yadi kalatmi, mencium tanganku bagaikan menempeleng wajahku. Maksud beliau, kalau ada orang tiba-tiba mencium tangan Sidin dicium orang nih. Kalatmi, orang tersebut sama hanya kayak menempeleng wajahku, menampar. Artinya Sidin kada senang tangan dicium. Kenapa sampai kayak itu? Mereka ini, para wali-wali Allah itu, dalam memandang diri sendiri penuh dengan kekurangan. Cara para wali itu memandang diri sendiri, memandang dengan segala macam kekurangan, aib, dan aneka macam kotoran lainnya. Rigat diriku, kada layak tanganku dicium gitu. Ada yang memaksa mencium sama menampar wajahku, jar Sidin. Wa taqbilu rijli, mencium kakiku, jar Sidin. Ibarat Sidin lagi duduk, tiba-tiba ada orang hendak mencium batis Sidin. Kaqal'i aini, sama halnya mencongkel bola mataku, menyakiti Sidin itu. Apa pelajaran kesan kita? Sekelas wali Allah yang sudah menggapai derajat qutbiyah saja kada kepengen diagungkan manusia berlebihan. Seorang wali Allah dari kalangan dzurriyyat Nabi,
ahlul bait Nabi gutub kada kepengen dan menolak segala macam pengagungan orang, bahkan mengucapkan ucapan mencium tanganku sama menampar muhaku, mencium batisku sama mencongkel mataku. Lalu kita bebaya, mohon maaf, contohnya ditokohkanlah dalam ruang lingkup circle pergaulan kita, atau ruang lingkup circle gawian pian nang pak alimnya di kantor nih, yang lain ikroja kada tamat, contohnya kawan sekantoran, pian nang pujuk-pujuk kasana kamari buku puyah tamat ikro 6 dah. Lalu muncul terkadang bisikan setan merayu kita agar mengakui diri ini harat. Lalu sholat berjamaah dalam circle kekawanan karyawan tadi nih. Tuntung sholat berjamaah, ada sesi bersalaman. Ketika orang menyalamani kita menyuruh, nah bolak-balik bang, lagi ya. Karena kita merasa di circle kita pak alimnya, nang lain ikroja kada tamat, layak aku nih dihormati. Wah, temek hidung orang. Nah ini pelajaran kesan kita nang ibarat debu wara bertiup debu kita nih dibanding para ulama nang dahsyat aja kada berhasrat, bernafsu atau berkeinginan agar tangan dicium, kita handap tangan dicium. Bicara mimpang. Oke itu. Nah ini pelajaran. Apa pelajarannya? Melajari kita rendah hati. Apalah faedahnya orang mencium tangan kita nih juga. Artinya malah naudzubillah bisa jadi nang dicium tangan ini hati robah. Wah, aku harap berarti. Wah. Mahir datangan dicium orang plak pluk plak. Ada nang kada mau mencium. Apa itu? Atulahan itu. Nah, ini bahaya nih, penyakit hati lalu muncul. Seakan diri layak diagungkan untuk dicium tangan, apalagi sampai menyurung batis, nah batis kucium. Sepak nih. La ilaha illallah. Wali besar ini. Gutub. Bukan cuma hafal Quran lagi. Ini hafal kitab-kitab yang tebal-tebal. Penguasaan ilmu fikihnya dahsyat 4 madhab. Penguasaan qiraatnya. Penguasaan ilmu tasawufnya. Penguasaan macam-macam. Dan sampai menggapai derajat wilayah, kewalian. Karamahnya masyhur. Kubur sidin teriakun mujarrab. Orang nang ziarah bertawassul sidin minta pada Allah mustajab dengan izin Allah. Ketika hidup kada kepengen tangan dicium. Kita bebaya istiqamah betapih 2 bulan, bebaya istiqamah bakupiah setahunan. Ketika ada sesi bersalamanan lawan kawanan circle dalam kerjaan, ada nang kada mau mencium tangan, sangka ketulahan orang nih. Nah itu. Begitu pula pelajaran gesan kita yang berumur tua. Dengarkan penjelasan ulun. Terkadang, mohon maaf, orang yang berumur tua merasa orang lain harus menghormatinya. Bahkan kadang muncul perasaan apapun pendapatku karena aku tua pasti bujur. Kakanakan kada boleh berpendapat. Ini kesombongan yang nyata. Ulama besar Jamaluddin Al-Afghani pernah berkata, min safahi ra'yi rajuli an ya'taqida afdaliyatahu bil masyibi wal umri faqat.
Yang artinya termasuk bodohnya sudut pandang seseorang manakala ia berpikir ia lebih afdal dari orang lain hanya karena sebab ia punya uban atau umurnya lebih tua dari orang. Termasuk bodohnya sudut pandang seseorang min safahi ra'yi rajul, manakala orang tersebut beranggapan bahwasanya ia lebih afdal dari siapapun hanya karena ia lebih tua atau hanya karena ia sudah ubanan, lalu merasa lebih afdal dari orang lain. Lalu ada kekanakan lalu ngak gitu deh. Wah, kurang tua behuban. Bulu hidungnya behuban lah gitu. Ini sudut pandang yang kada benar. Bisa jadi itu kibir, kesombongan yang kita kada sadar sebagai orang yang lebih tua. Tetapi pulang sudut pandang yang lain, kakanakan yang anum, kita yang lebih anum dari orang, wajib taukir, menghormati yang lebih tua. Kadusa salang disurung tangan sedim, cium tangannya sebagai orang tua. Itu pulang sebagai yang lebih anum. Jadi yang paling indah itu manakala yang tua kada minta hormati, nang anum sadar wajib menghormati. Ini bagus. Nang tua kada berambisi agar yang lebih muda menghormati, tapi yang muda sadar diri, aku nih anum, ini tua, wajib aku mencium tangan dan menghormati. Ini sempurna dah. Nang tua kada berambisi minta hormati, tapi nang anum sadar diri, ini orang tua, wajib aku taukir. Laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi siapa yang lebih muda. Nah, itu indah kan? Jadi jangan juga ketika kita sudah tua, ulun gin tua sudah nih, lumayan lah. Manakala ada angkatan-angkatan muda umur 20-an menyampaikan pendapat, langsung kita tolak, ikam nih anu kada sabab pandir. Jangan. Itu bisa jadi ada kibir, kesombongan di hati nang terselubung. Aku 35, aku nih lahir zaman Soeharto. Ikam lahir zaman SBY. Paraya bepandir aja. Wah, ini kada bujur juga nang Tuhan nang merasa lebih afdal dengan sekedar umur. Bisa jadi nang anum lebih pintar dari pian. Iya kada? Nyatakan tadi min safahir ra'yir rajul an ya'taqida afdaliyatahu bil masyibi wal umri faqat. Termasuk bodohnya cara memandang seseorang manakala ia beranggapan ia lebih afdal dari orang hanya sekedar dia memiliki uban atau lebih tua dari orang yang diajak bicara. Jangan kita beranggapan lebih afdal. Karena yang muda-muda suatu saat mereka yang akan menduduki posisi kita, generasi penerus, next generation. Qala, selanjutnya beliau berucap, ma khasira sahibu husnil dhanni wa in akhta'a fa innahu ghairu malumin. Beliau berkata, ma khasira sahibu husnil dhann, tidaklah merugi orang yang selalu berbaik sangka. Tidak akan rugi orang yang selalu baik sangka. Wa in akhta'a fa innahu ghairu malum. Dan apabila sangkaannya salah, fa innahu ghairu malum, maka ia tidak dicemooh. Maka ia tidak dicemooh. Imam Abu Bakar Al-Adni
Kemudian berbicara seputar bagaimana kita nih banyak-banyak harus husnudzon, baik sangka. Kada rugi jersidin orang nang ketujuh baik sangka. Kada rugi. Pian melihat orang pina betato-tato, rambut gimbal, kemudian begiwang-giwang dan yang lain. Berasihi hati. Mana kita tahu orang ini ternyata berisi kedudukan di sisi Allah. Mana kita tahu bisa jadi ternyata orang ini berisi ibadah khusus antar inya lawan Allah Ta'ala di tengah malam. Mana kita tahu ternyata inya tuh sahibus sir, menyimpan satu hubungan kuat antar inya lawan Allah, dan Allah sayang lawan inya. Jadi kita baik sangka aja terus, beranggapan inya lebih afdal dari kita. Ketika kita berpapasan contohnya lawan orang penampilan luarnya yang buruk, walaupun ternyata tersalah kita, walau tersalah ternyata memang buruk orang tadi, anggap pada faktanya ghairu malum, kita kada dicemooh, tetap kita kada rugi, bahkan dapat pahala karena baik sangka. Jangan dicemooh nang kayak itu. Kadang nang kayak itu tuh penampilan compang-camping dan sebagainya, begiwang dan yang lain. Manakala inya bertaubat bujur-bujur, kalah kita. Sekali inya sudah berbalik, lebih dahsyat dari kita ibadahnya, kekhusyuannya, zikirnya, solawatnya, muamalah lawan makhluknya lebih baik dari kita yang kadang selalu buruk sangka. Walaupun ternyata sangkaan baik kita tak salah, ternyata bujur orang tuh kada baik, ghairu malum, kita kada dicemooh. Artinya kada tak salah juga, dapat aja pahala tetap husnudzon. Jangan dibiasakan nyinyir. Nah, bahasa ini tuh nyinyir. Apa bahasa kita tuh? Nyinyir tuh. Artinya melihat nang pina secara zahir pina kada apa orang nih. Nang model kayak sinetron Indosiar tuh nah. Nah, muhanya tapi ada suara tuh nah. Apakah orang ini yang bekantut dia? Contohnya, tuh nyinyir, hati itu kada baik terus lawan orang, sangkaan. Sebagaimana semalam tuh kita baca, orang-orang yang memang secara natural alami, orang rendahan, itu dirinya muwallaun bisu'il dhon, selalu aja su'udzon lawan orang. Atau ba'us safali, orang yang memang rendahan nang gitu. Jangan gitu. Orang lagi heboh, ribut membicarakan ini itu, kita santai, kada usah mau umpati. Menahir kita mengumpati segala berita yang viral, tabarubut kepala. Ada berita ini, pilpres rami. Wah, umpat juga berbicara politik, rami juga. Wah, ini ada bujur ini. Wah, ini bisa kerjasama lawan PKI. Oh, ini. Sekarang umpat batakon lawan buan pian. Rata-rata bebuan pian kalau ulun takuni 2024 siapa aja yang akan mencalon jadi presiden, hafal berataan. Oh, tahu beb, fulan dari partai A, fulan dari partai B, fulan dari partai C. Ulun nang partai apa nang dukung dia. Lalu pertanyaan kedua, hal-hal yang membatalkan wudu apa aja? Nah, ya amnya. Nah, ini kadang kita maklumat nang kada manfaat gesan kemaslahatan kita, berhimat kita ingat. Ditakuni hal yang membatalkan wudu apa aja? 10 pipa aja, mengaradau. Alahan pada al-zaitun biang. Hal yang membatalkan wudu kada tahu nang hari-hari nang harusnya kita paham. Sekali ditakuni masalah bab politik, siapa capres ini? Wow, ini. Oh, partai ini yang menyokong. Wah, ibarat kalau materi pembicaraan bab politik, bebuih muntungnya paling hafal. Aib-aib politikusnya tahu. Takuni apa aja nang membatalkan wudu. Orang nang rastung keluar darah di hidung, batal kada wudunya. Batal lebih ya. Ujar siapa? Di mana belajar pian? Hajian alumni Al-Zaitun. Nah, itu kadang kita nih
lebih mengurus hal nang sekunder, bukan hal nang kita harus prioritaskan, malah nang harus kita nomor satukan, ilmu nang wajib kita ketahui karena berkaitan dengan aktivitas, malah kita amburadul. Kebiasaan mengurus hal-hal yang viral itu akhirnya suudzon terus dengan keadaan sekitar. Buruk sangka harus curiga. Ma khasira sahibu husni dhan wa in akhta'a fa innahu ghairu malum. Tidaklah merugi orang yang selalu baik sangka, dan apabila inya salah dalam sangkaan, fa innahu ghairu malum, inya kada dicemooh, tetap inya dapat pahala. Selanjutnya husnul dhanni al-kanzul akbaru wal ismul a'zamu. Ujar Imam Abu Bakar Al-Adni, husnul dhann, berbaik sangka itu al-kanzul akbaru, adalah harta karun yang terbesar. Adalah harta karun yang terbesar. Wal ismul a'zamu, dan bahkan itu adalah isim a'zam, ujar Sidin Imam Abu Bakar Adni. Ihdaru su'adhanni, selanjutnya. Ihdaru su'adhanni fa innahu dalilun ala syaqawati wa yukhsha ala sahibihi su'ul khatimati. Ihdaru su'adhanni, berhati-hatilah dari buruk sangka. Fa innahu dalilun ala syaqawati, karena buruk sangka itu bukti akan celakanya seseorang, atau tanda, dalilun, alamatun, tanda dari celakanya seseorang. Wa yukhsha ala sahibihi su'ul khatimah, dan ditakutkan orang yang berburuk sangka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati banyak berburuk sangka aja Sidin. Selalu menyimpan atau memendam perasaan buruk terhadap orang sekitar. Hati-hati. Kalau hati kita busuk kayak itu terhadap orang sekitar, dalilun ala syaqawah, itu tanda kita ini celaka hari kiamat. Memang orang nang kotor kita nih. Kalau mahir buruk sangka lawan orang. Wa yukhsha ala sahibihi su'ul khatimah, dan ditakutkan orang yang selalu berburuk sangka itu matinya su'ul khatimah. Pahamlah pian mati su'ul khatimah, matinya dalam keadaan kada baik. Su' itu artinya buruk, al khatimah itu penutup umur. Matinya bukan dalam keadaan berbuat taat. Dan kalau orang matinya dalam keadaan buruk, dalam arti dalam keadaan kada berbuat taat, bermaksiat matinya, maka begitu juga nasibnya hari kiamat. Yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi, orang itu kelak dibangkitkan sesuai dalam keadaan apa inya mati. Sebaliknya orang yang di penghujung umurnya mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, maka itu surga lebih diharapkan untuk ia masuki. Lagi contohnya, mancuntan durian orang kada sing padahan, tong gugurinya di kepala, mati. Su'ul khatimah itu. Sudah su'ul khatimah, kepala pecah, ada yang memotok, viral pulang di medsos. Fulan bin Fulan mati karena menjatuh durian Haji Udin. Palanya pecah.
supan keluarga dan sebagainya, su'ul khatimah. Atau mati su'ul khatimah yang lain apa? Lagi menjeblai, kasadakan, mati. Su'ul khatimah itu. Walau sepanjang umurnya banyak berbuat baik, tapi penutup umur kada baik, itu su'ul khatimah namanya. Dan itu orang-orang yang banyak buruk sangka ditakutkan mati su'ul khatimah, penutup umur kada baik. Makanya nih zaman ini ada yang buruk sangka lawan ulama, lebih-lebih mencaci ulama, menyembati ulama, menyembati orang soleh, menyembati para wali, menyembati para habaib. Pian tunggu aja, cari alamat rumah orang tuh. Kenapa jadi dicari? Hadangi matinya kena kayak Pak. Bukan dicari anak dipukuli kan? Tapi ketahui karena kabar kematiannya kayak apa. Siapapun yang buruk sangka, lebih-lebih mencaci orang baik, orang soleh, mendustakan para wali, cari alamat rumahnya, hadangi kabar bagaimana wafatnya. Su khatimah kena macam-macam. Mungkinnya gila lah sebelum mati dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wa alaikum bi ziyaratil auliya. Selanjutnya, wa alaikum bi ziyaratil auliya wa ta'arrufi bihim fahumul wasaitu ilallah. Berziarahlah kalian kepada para wali. Arti berziarah sini berkunjung. Berkunjunglah, beelanglah kepada para wali Allah. Wa ta'arrufu bihim, dan kenalilah mereka. Berkenalanlah dengan orang saleh, para wali Allah. Fahumul wasaitu ilallah, sesungguhnya mereka wali-wali Allah itu perantara antara kita kepada Allah. Perantara antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bi ziyaratil auliya, banyaki jasidin beelang dengan para wali, orang soleh, minta doa, berkenalan lawan sidin. Setidaknya sidin pernah berjumpa pian pernah kontak fisik bersalaman sidin, lakian dengan lakian, kalau binian jangan bersalaman. Dan kenalilah mereka-mereka para wali, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Bagaimana mengenal para wali? Bacai biografinya. Bagaimana kisah Imam Syafi'i, bagaimana kisah Imam Malik, bagaimana kisah-kisah wali-wali Allah yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kisah wali Syekh Salman Al-Madani. Kenali kisah-kisah mereka. Sesungguhnya mereka, ujar Imam Abu Bakar Adni, perantara yang bisa menyampaikan kita pada Allah. Hai apa bisa menyampaikan pada Allah? Salah satunya almar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ketika kita sudah kenal dengan para wali, kita sayang, cinta lawan mereka, itu bisa menjadi sebab berkumpul dengan mereka hari kiamat. Fahumul wasaitu ilallah. Selanjutnya jersidin wala tastaqillu at-ta'ata wa in kanat yasiratan fa inna fiha ridallah. Wala tastaqillu, di atas lam tu tasydid, tastaqillu, jangan engkau anggap sedikit perbuatan taat itu. Artinya jangan remehkan perbuatan taat, wa in kanat yasiratan, walau kecil perbuatan taatnya, walau halus, jangan remehkan. Fa inna fiha ridallah, karena sesungguhnya di dalam perbuatan taat tadi ada ridha Allah. Jangan anggap remeh perbuatan taat sekecil pun. Ada riwayat lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Itu hadis. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh kebaikan sedikit pun,
walau sekedar engkau berjumpa dengan teman dengan wajah yang ceria. Kita nih memasang muha atau kuring di hadapan orang, itu ringan aja, butuh biaya lah itu. Mangurihingi kawan itu butuh biaya kada? Apa tak keluar duit 200.000 kurihing itu? Cuma menggerakkan otot bagian muha kita, mengangkat ujung kiri kanan bibir, buka sedikit gigi Pepsodent, takurihing, simple, ringan, berapa detik gawiannya. Ujar Nabi jangan diremehkan. Bisa jadi dibalik senyuman kita ternyata itu nang ketika ditimbang di mizan menyelamatakan kita. Mana tahu? Contoh lagi apa? Imatatul adza fit thariq, membuangi gangguan di tengah jalan. Pian nih ketika berkendaraan di tengah aspal ada batu. Nang pian pikirakan kalau kena ban sapida pas di batu tadi bisa rabah. Lalu pian memandak setumat batu tadi pian geser ke pinggir, lalu pian lanjut. Simple aja itu, kada butuh banyak biaya. Tapi di balik itu bisa jadi ternyata itu nang memberati mizan kita, timbangan hari kiamat. La tastaqillu at-ta'ah. Jangan dianggap remeh perbuatan taat, wa in kanat yasiratan, walau halus gawiannya itu tadi. Walau sekedar menebar senyuman di hadapan sesama muslim ketika berpapasan, atau imatatul adza, memungut gangguan kecil di jalan supaya orang aman. Walau nang kayak itu bisa jadi dibalik itu ngintu nang ternyata mau ulah kita selamat hari kiamat. Sebagaimana ulun pernah menyampaikan, Imam Al-Ghazali itu ketika meninggal dunia, Imam Ghazali itu yang ngarang kitab banyak, Ihya Ulumuddin dan banyak ulama. Ketika Sidin meninggal, ada beberapa ulama lain yang hidup bermimpi bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Al-Ghazali, setelah ikam wafat, pian wafat, apa nang Allah gawi gesan pian? Apa nang Allah bari setelah pian wafat? Apa jadi Imam Ghazali? Ghafarallah li fi dzubab. Setelah aku meninggal, yang aku dapati dari Imam Ghazali, Allah ampuni dosaku sebab seekor lalat. Sebab seekor lalat. Kayak apa kisahnya? Ternyata Imam Ghazali ketika mengarang salah satu kitab Sidin, bahar itu nengaran tinta, menulis kitab tuh kada kayak kita pulpen pilot, pulpen ini, itu sing culup. Ada mahbaroh ngarannya, wadah tinta. Culup, tulis. Tiis sudah, culup pulang, tulis. Tinta zaman dahulu tuh salah satu bahannya saripati buah, anggur dan yang lain. Ketika Imam Ghazali menculup pulpennya dan menulis kitab, tiba-tiba ada lalat hinggap di ujung pulpen atau pena tadi. Lalat tadi apa nang digawi? Mahirup saripati buah di ujung pena. Apa nang digawi Imam Ghazali? Sidin bemandak berdiam, menunggu lalat ni kanyang sampai terbang seorang. Kanyang sudah lalat, mariga, terbanglah lalat, hanyar dilanjutkan Sidin. Sabab ngintu sekalinya dari Imam Ghazali, ghafarallahu li bidubab. Gara-gara itu Allah ampuni dosaku. Sidin kadang membahas, kadang mengurus masalah kitab-kitab yang aku karang bermanfaat lalu Allah ampuni. Jawaban Sidin itu, ghafarallahu li bidubab. Gara-gara aku berbuat baik dengan seekor lalat, sekalinya Allah mengampuni dosaku. Kecil benar gawiannya. Sekedar berdiam memandak supaya lalat kanyang lalu buka. Amun kita bang kayak apa? Sandas welow. Bah! Mahal. La ilaha illallah. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan makhluk sekitar. Kayak itu. Jangan anggap remeh perbuatan taat walau kecil. Siapa tahu sebab nang halus itu sekalinya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita.
Sebab itu sekalinya Allah meringankan siksa kita. Jangan diremehkan. Walau sekedar tadi senyum di hadapan kawan, tekurihi, bepapasan lawan kawan. Apa kabar? Ye, sehat kalian? Ye, boleh. Simpel tuh, ringan. Keluar duit kada, basa-basi masuknya. Tapi ternyata di balik itu bisa jadi ada ridha Allah. Wala tastaqillu al-ma'siyata wa in saghurat. Selanjutnya, la tastaqillu, jangan anggap remeh al-ma'siyah, perbuatan dosa, wa in saghurat, walau kecil halus dosanya. Fa inna fiha ghadaballah, karena sesungguhnya di dalamnya ada murka Allah. Jangan remehkan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi ternyata di dalamnya ghadabullah, ada murka Allah. Nah ini, jangan ada muncul perasaan menganggap remeh dengan perbuatan maksiat. Jangan. Ada apa-apa sekali-kali menjablay. Ya paling setengah jam, di majelis pang 3 jam rancaknya. Paling setengah jam cuci mata. Ada jablay hanya impor. Contohnya nih, lalu meremehkan perbuatan maksiat, bisa jadi di balik itu ghadabullah, murka Allah. Mana tahu ternyata gara-gara kita meremehkan akan maksiat, ternyata itu nang mualah barat neraca mizan kita, amal buruk kita hari kiamat. Jangan diremehkan. Selalu cemaslah terhadap perbuatan maksiat. Terakhir, wa ma ayyara, tasydid di atas ya. Wa ma ayyara ahadun akhahu bi baliyatin illa ibtalahu Allahu biha au bi'a'zami minha. Wa ma ayyara ahadun akhahu, tidaklah seseorang merendahkan orang lain atas dosa orang tersebut mengecualikan Allah akan timpakan pula kepadanya, atau bahkan lebih besar lagi daripada dosa tersebut. Tidaklah seseorang merendahkan orang lain atas perbuatan dosanya, mengecualikan Allah akan timpakan dosa yang sama akan diperbuat olehnya, atau bahkan lebih besar dari itu. Kayak apa nih gambarannya? Contoh, ada seseorang masa lalunya kelam, masa lalunya buruk. Contoh, masa lalunya mohon maaf penyabu bahari, atau mau obat gitu, obat-obatan yang memabukkan. Masa lalu, sekarangnya berubah. Lalu kita ini mengungkit masa lalu buruknya. Pemabuk kita. Nah, ini nang rancak menghabiskan 10 botol ini. Nah, ini nang rancak etikap di lapangan malam tahun baru nih. Artinya mengungkit-ungkit dosa orang yang sudah lewat, yang ini sudah taubat. Sebagian ulama mengatakan yang mana orang tersebut sudah taubat dari dosa itu. Inya ungkit, inya buruk-buruk akan lagi, inya kisahkan lagi. Nah, nenek nang bahari nang mabuk nang macam-macam, nang inya hantuk komiknya, jenitnya macam-macam, sampai nang baygon campurnya juga. Orang tuh sudah taubat sampai menggaung itu, inya mau ungkit-ungkit. Apa nang terjadi? Allah akan timpakan juga pada orang tadi dosa yang sama. Ternyata mungkin beberapa tahun setelah diungkit, inya depresi, masalah hidup, rumah tangga hancur, lalu galau, mabuk juga. Nang kawan tadi itu 10 botol, inya 20 botol.
Nang kawan tadi campurannya baygon, komik, inya banget lagi, rundap. Contohnya nih. Nah ini yang dimaksud. Makanya kita jangan mengangkat-angkat masa lalu orang nang kada baik, lalu kita jadikan candaan. Wah, ini nang bahari ini nang tukang intipi bebinian bahari. Wah. Sekalinya inya nang lebih banget bisa jadi. Naudzubillah min. Orang kalau sudah ampi dari dosa masa lalunya jangan diungkit. Kita nang mengungkit bisa jadi Allah timpakan pada kita atau anak keturunan kita tambah supan kita. Wah ini pemabuk baru ini haro anak kita alahan pada mabuk lagi bejua homer ini malah. Naudzubillah min. Nah itu maksudnya ma'ayyara ahadun akhahu bibaliyatin illa ibtalahu Allahu biha aw bi'a'dami minha. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kemudahan, taufik, bisa mengamalkan, menggawi apa yang baik yang sudah kita dengar. Dan mudah-mudahan di tahun baru Islam 1445 Hijriah ini Allah berikan taufik kemudahan bagi kita mengamalkan apa yang baik di tahun yang silam, menjauhi apa yang buruk yang tergawi di tahun silam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedikit ulun ingatakan himbauan untuk jamaah bebinian, usahakan kena ketika pian lebih sungsung dari yang lain datang, isi dahulu yang kosong di muka. Karena kalau pian mengisi di belakang dahulu, nang lain tuh supan malangkai pian tuh nah. Lokota sipak tekan piling ngalih. Jadi isi nang kosong dahulu hibaki di muka, lalu nang tadudi melengkapi nang kosong di belakang. Allahu a'lam.